Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Sulaiman di Sobisinet pada serial SIC Sobisi Internet Course. Kali ini masih seputar Photoshop, menggunakan software Photoshop. Dan hari ini kita akan share, kita akan bagi sedikit pengetahuan tentang teknik menggunakan cropping, kemudian deleting, eraser, kemudian teknik block image, kemudian kita adjustment, dan beberapa teknik lainnya yang tujuannya adalah untuk menghilangkan atau menghapus beberapa bagian dari image atau gambar yang tidak kita inginkan. Baik, kita mulai saja tutorial kita hari ini. Kita buka Photoshop kita. Oke. Dan saya sudah menyiapkan satu image yang akan kita gunakan sebagai bahan untuk tutorial hari ini. Cara membuka image-nya seperti biasa, kita klik file, kemudian open, atau Anda juga bisa menekan Ctrl O atau Ctrl O secara bersamaan di keyboard Anda, kemudian klik. Image-nya saya simpan di desktop ya, sini, dan sudah terbuka seperti ini. Dan saya akan memilih gambar masjid ini. Kebetulan temanya adalah kita ingin membuat sebuah flyer, sebuah flyer yang bertemakan kegiatan Islami, kegiatan Islam atau program Islam. Setelah itu kita klik open. Oke, dan akan terbuka seperti ini. Nah, saya ingin membuat flyer, dan flyernya itu bentuk atau posisinya adalah portrait ya. Kalau saat ini kita memiliki background gambar tapi dalam bentuk landscape. Nah, saya menghendaki untuk membuatnya dalam bentuk portrait. Oke. Nah, ada beberapa cara dan saya akan tunjukkan satu persatu. Yang pertama adalah kita akan menggunakan pertama rectangle mark tool. Saya akan menseleksi bagian dari gambar ini yang nanti akan saya gunakan untuk project kita, yaitu membuat sebuah flyer. Nah, dari background image ini saya akan mengambil bagian masjid ini ya, dengan cara mengaktifkan mark tool, dan saya pilih adalah rectangle mark tool. Kemudian feedernya, pastikan feedernya itu adalah 0, kosong. Stylenya adalah normal, dan aktifkan tombol ini ya, kan ini tombol ini adalah new selection ya. Lalu letakkan kursor Anda di sudut seperti ini, kemudian klik sekali, tahan, klik kiri, tahan, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini, kita drag, dan tinggal saya mengarahkan kira-kira bagian yang ingin saya seleksi atau ambil itu yang mana gitu ya. Oke, sampai di sini ya. Kemudian lepaskan mouse Anda, pakai mouse-nya, kemudian di keyboard kita bisa menekan Ctrl C ya, Ctrl C, atau bisa juga dengan klik edit, copy. Saya ulang lagi, klik edit, copy. Selanjutnya kita membuat file baru, yaitu dengan cara klik file, new.
dengan background warna putih, atau juga Anda bisa mengganti background ini menjadi transparan misalnya ya. Dengan cara mengklik pilihan background di sini, atau dengan klik background color, maka warna ini yang akan muncul. Mengapa? Karena saya sudah mengadjustment warna hijau di sini. Jika warna ini saya ganti misalnya warna yang lain, maka otomatis di sini juga akan menjadi sama dengan warna yang ada di sini. Namun kali ini saya akan memilih transparan ya. Kemudian untuk lebarnya itu default selebar dengan bagian yang kita seleksi tadi di sini. Jadi kurang lebih 1152 pixel ya, dari sini ke sini. Kemudian tingginya itu 1499 ya, dari sini ke sini ya. Lalu kita klik OK, maka akan terbuka layer baru dengan background transparan atau tidak memiliki warna. Selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah dengan menekan Ctrl V pada keyboard, atau bisa juga klik edit paste ya, sama klik edit paste atau Ctrl V, kita klik, maka image yang tadi coba Anda lihat ya, ini masih aktif ya, daerah yang saya seleksi tadi ini akan sama persis dengan file yang baru saya buat. Oke. Kemudian ini kita nonaktifkan terlebih dahulu dengan cara menekan atau mengklik di bagian luar seperti ini. Lalu file ini akan saya close. Dan sekarang saya sudah memiliki model portrait background dengan latar belakang masjid seperti ini. Oke. Nah, kali ini karena kita ingin belajar bagaimana menghilangkan bagian yang tidak kita inginkan, dan kali ini saya tidak menginginkan background yang berwarna ini yang berwarna biru tua kemudian sampai ke bawah. Saya tidak menghendaki warna ini, dan ini akan saya hapus ya, Ada beberapa cara untuk menghapusnya. Yang pertama ya, sebelum saya hapus, kita buat copy dari layer ini dulu ya, sehingga apabila kita melakukan sebuah kesalahan, kita masih memiliki file asli ya. Jadi untuk menghindari kesalahan tersebut, kita sudah memiliki file cadangan. Caranya kita bisa dengan cara mengklik di sini layer tersebut, kemudian kita drag ke bawah, kita tarik ke bawah dan masukkan ke bagian sini. Jika ini saya lepas, maka saya memiliki layer 1 copy. Oke. Atau Anda juga bisa dengan menekan keyboard, di keyboard Ctrl huruf J bersama huruf J untuk Jakarta. Nah, seperti ini, maka akan tercopy menjadi satu layer. Baik. Berikutnya adalah layer yang pertama, ini akan saya lock dulu terlebih dahulu. Kemudian saya close matanya ya. Nah, yang layer copy 1 inilah, ini yang akan saya ubah ya, sedemikian rupa. Nah, yang pertama yang akan saya lakukan adalah dengan memanfaatkan tools yang ada di sini. Di sini ada 1, 2, 3, 4 tools ini. Ada quick selection tool, ada magic wand tool. Saya akan menggunakan pertama kali quick selection tool dulu ya. Saya klik quick selection. Jika menu ini tidak muncul di software Anda bisa mengklik kanan di bagian sini, maka akan muncul seperti ini. Atau Anda bisa juga menekan huruf W. Huruf W ini sebagai short key ya. Nah, ini kita bisa klik quick selection tool.
Dan Anda perhatikan kursor saya berubah menjadi tanda plus. Oke. Kursor saya berubah menjadi tanda plus. Nah, untuk lebih memudahkan kita lagi, supaya kita pada saat menseleksi bagian yang tidak kita inginkan ini bisa tepat pada sasaran, maka sangat bagus kalau bagian ini sini kita ukurannya kita besarkan sedikit ya, dengan cara menekan huruf Z di keyboard, atau bisa menekan tanda atau icon zoom di sini. Anda perhatikan di sini ya. Anda bisa menekan Z. Nah, saya selalu menekan Z di sini. Kemudian untuk zoom atau memperbesarnya menjadi lebih besar, pastikan kursor zoomnya itu adalah plus. Kalau misalnya dia minus seperti ini, kalau kita klik minus, maka dia akan menuju picture yang mengecil. Nah, untuk membesarkannya juga Anda bisa menekan Alt pada keyboard, tahan, maka dia akan berubah menjadi plus. Kalau Anda lepaskan, dia berubah menjadi minus. Sekarang saya ingin besarkan dulu di daerah sini. Karena daerah sini akan saya gunakan wand tool tadi. Setelah itu kita klik wand tool yang pertama. Dalam hal ini adalah quick selection tool. Kita klik, kemudian saya klik di bagian luar sini, di sini misalnya. Terus saya klik sambil saya tahan. Saya klik sambil saya tahan. Nah, jika Anda melihat kondisi seperti ini, maka hati-hati bahwa bagian yang juga terseleksi di sini dia akan ikut teradjustment atau terhapus apabila saya menekan del. Maka salah satu cara untuk mengurangi supaya tidak terseleksi bagian yang semestinya kita ingin simpan atau kita ingin gunakan adalah dengan mengganti ukurannya di sebelah sini. Ini ada angka 30. Kita ganti size-nya menjadi maaf, bukan size-nya tapi hardness-nya ya. Mungkin hardness-nya kita ganti menjadi 60%. Oke. Itu tekan F. Nah, jika ini sudah terseleksi seperti ini, Anda bisa mengembalikannya ke bagian yang kita inginkan dengan cara menekan alternatif pada keyboard, maka kursor saya berubah menjadi minus. Jika saya klik di sini, nah, maka image yang tadi terseleksi akan kembali ke akan terdeselect ya. Kemudian saya lepaskan lagi alternatif. Saya klik lagi di sini. Pastikan Anda mengkliknya di bagian dalam daerah yang sebidang ya, searah gitu. Oke, tidak apa-apa. Ini saya terusin. Ini, teruskan di sini. Ya. Seperti ini. Ini adalah salah satu teknik untuk menseleksi bagian yang tidak kita inginkan. Nah, jika ini terjadi, maka Anda bisa melakukan dengan cara menekan alternatif, kemudian klik di bagian yang kira-kira masih tetap Anda inginkan. Ya. Jika Anda melihat di sini seperti ini, wilayah tersebut amat kecil ya, untuk kita bisa lihat, maka tekan Z di keyboard. Ya. Kemudian kita zoom kembali untuk melihat lebih dekat gitu ya. Jadi pada saat yang seleksi benar-benar pas gitu. Kemudian tekan lagi magic quick selection toolnya seperti ini. Dan jika selection toolnya ini terlihat lebih besar ya, seperti ini, maka kita bisa kecilkan yang angka 30 pixel menjadi misalnya 20 seperti ini, atau 10 seperti ini. Kemudian tekan enter, kemudian kita bisa seleksi lebih pasti di sini ya, karena sudah mengecil. Namun di bagian ini akan saya simpan ya. Kita klik bagian ini,
Oke, tidak ada apa-apa. Jika pun ada seperti ini, nanti kita akan hilangkan, benar-benar hilangkan gitu ya, sama dengan ini. Oke, sama dengan di sini ya. Oke, nah berikutnya ini juga sudah, kita bisa klik lagi di bagian sini, klik lagi di bagian sini. Untuk supaya memastikan daerah lain tidak terkena, maka kita bisa tekan zoom kembali dan kita kecilkan dulu. Ini saya bisa melihat secara keseluruhan. Oops, sorry. Oke, kemudian saya tekan Y. Oke, semua terseleksi ya sampai sini. Nah, sekarang saya ingin mengecek lagi, mungkin ada bagian yang masih ingin terseleksi. Kita akan adjustment, mungkin bagian sini. Saya zoom kembali, saya zoom kembali sini. Ya benar. Jadi salah satu pilarnya perubahan ini terseleksi, dan bagian ini juga ada sebagian terseleksi. Maka kita akan adjustment, dan cara tadi kita aktifkan quick selection tool ini. Kemudian kita tekan ALT untuk mendapatkan minus, klik di bagian yang kita tidak menghendaki dia terselect. Kemudian seleksi dia, karena bagian ini kan kita hapus latar belakang biru ini. Adapun yang bagian ini, kalaupun belum sempurna, nanti kita akan sempurnakan karena kita akan menggunakan tools yang lain. Oke, sudah. Kemudian di sini juga kurang bagus, tekan kurang seperti itu. Oke, nah, saya bisa ke sana, ke atas. Ini coba lihat yang warna hitam ini, dia ternyata juga terkena ya. Saya perbaiki dulu di sini. Oke, plus kurang lagi ya. Memang agak sedikit sabar ya dalam kita adjustment sama dengan ini. Oke, kita naik lagi. Jadi gunakan scroll yang ada di mouse kita supaya untuk mempercepat ke atas seperti ini. Kita tekan Z lagi, maaf, ke depan. Nah, saya zoom kembali, kemudian saya tekan huruf W. Nah, saya kecilin mungkin menjadi 5, 2, enter. Lalu saya adjustment kembali dengan menekan ALT seperti ini. Dia tidak terselect. Kemudian tekan lepaskan lagi ALT ini, saya tekan lagi seperti ini. Oke. Terus sama dengan ini. Sampai kita mendapatkan efek ya. Ini juga saya harus deselect dia, dan saya deselect karena yang
coklat ini saya akan gunakan, kita perlukan sini. Ya, kalaupun belum sempurna betul, kita akan sempurnakan di akhir sama dengan ini. Oke, ini juga agak sulit terselect. Jadi jangan lupa untuk menekan ALT untuk tanda minus. Ya, turun ke bawah terus sampai sini. Oke, plus harusnya. Oke, plus. Oke. Scroll lagi, kita select juga. Oke, sejauh ini cukup bagus. Nah, sekarang saya zoom, kecilkan lagi untuk melihat hasilnya secara keseluruhan. Anda sudah perhatikan bagian ini sudah terselect ya, garis putus-putus ini. Nah, jika saya menekan Del atau Delete di keyboard, maka bagian yang sudah terselect ini akan terhapus ya. Nah, saya akan cek lagi pilarnya ini, sepertinya terkena ya. Saya tekan W. Nah, alternatif saya kurangi dulu. Oke, seperti ini ya. Oke, nanti kita akan perbaiki, tidak ada masalah. Oke, sebisa mungkin kita menselect secara perfect ya bagiannya, sekiranya ada kaitannya dengan yang akan kita buang. Namun harus perlu hati-hati, ada bagian yang semestinya menjadi bagian dari objek masjid ini juga ikut terselect, dan apabila Anda menekan Del maka dia juga akan ikut terhapus gitu ya. Ini juga sepertinya ya, nanti kita langsung perhatikan. Pada tekan Z pada keyboard, tim kembali, kita akan lihat sini lebih dekat. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk menekan huruf keyboard di keyboard dengan delete, maka kan terhapus seperti ini. Sudah mendapatkan background yang transparan, namun ada masih bagian yang masih belum kita hapus. Nah, kita akan lakukan teknik yang lain ya selain ini, karena saya akan hari ini men-share beberapa teknik. Untuk yang selection toolnya ini kita nonaktifkan dengan cara kita klik marker tool apa saja dan klik di bagian luar sini, maka dia akan kita nonaktifkan gitu ya. Kemudian kita akan memilih lagi satu tool, yaitu Magic Wand tool. Ini kurang lebih sama dengan yang tadi, hanya saja dia lebih kepada menselect warna yang sejenis gitu ya. Select warna yang sejenis. Kita kasih contoh langsung. Jika saya klik di daerah sini yang warna biru ini, saya zoomkan dulu. Biar jelas. Jika saya mengklik daerah yang warna biru ini, karena di sini ada biru tua terus sampai ke bawah, jadi ada sedikit abu-abu. Kita akan coba yang Magic Wand toolnya. Saya klik di sini, maka secara otomatis dia akan men-select sampai di sini. Kemudian ingat, pastikan toleransinya tidak terlalu besar. Semakin besar toleransi yang kita pasang di sini, maka yang terseleksi juga bisa semakin besar. Saya kasih contoh, misalnya di sini 50.
tadinya di sini ya atasnya. Kalau saya klik select lagi maka dia akan bawa ke bawah. Jadi jangkauannya lebih banyak. Hanya saja kita juga perlu hati-hati menggunakan tool ini, karena bisa jadi pada saat kita klik di sini bagian yang semestinya tidak ikut terseleksi, dia ikut terseleksi seperti di bagian sini ya. Coba saya gedekan, coba lihat yang kuning ini juga ikut terseleksi, padahal itu akan saya simpan tentunya ya, karena kita akan gunakan untuk itu. Pastikan toleransi, dan kecuali Anda yakin betul bahwa background yang ini memiliki warna yang semua hampir di sebuah linda sisi itu sama. Oke. Nah, itu untuk fungsi Wong Tool. Kemudian fungsi yang lain, ini saya akan tunjukkan lagi cara yang lain untuk menghapus ini, itu dengan cara kita menggunakan eraser. Di sini ada eraser, ada 3 tipe. Yang pertama ada eraser tool, ini yang manual. Kemudian ada background eraser tool, kemudian yang auto eraser atau auto selection to eraser itu adalah magic eraser tool. Coba kita satu-satu ya, eraser tool dulu ya. Coba Anda lihat kursor saya berubah menjadi square seperti ini. Ini berasal dari bentuk eraser saya, itu saya pilih ke blok ya. Jika saya klik blok, kemudian di sini muncul pilihan lain, ada brush, ada pensil. Jika saya pilih brush, maka bentuk penghapus saya itu bisa seperti ini karena ukurannya 900 ya. Jika saya kecilin misalnya menjadi 900, kemudian di sini misalnya menjadi 24, makanya seperti ini. Nah, Anda perlu perhatikan di sini bahwa ini adalah model brush sikat ya Pak ya, kuas ya. Model brush ini ada yang benar-benar bulat seperti ini, dari ya, seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang agak sedikit blur di sampingnya ya. Coba lihat yang ini juga, dan ini yang bersih ya, dengan hardness-nya 100%, kemudian size-nya 40. Nah, saya akan pilih ini, saya gedekan misalnya menjadi 63 lah. Oke, kemudian tekan enter di keyboard. Nah, jika saya mengklik di bagian biru ini maka dia akan terhapus. Seperti ini. Oke, dia akan terhapus seperti ini. Cuma di sini kita perlu ekstra hati-hati juga saat menggunakan tool ini, karena bisa jadi ada bagian yang semestinya kita simpan, namun karena kita salah mengkliknya maka dia ikut terhapus. Ya. Salah mengkliknya maka dia akan ikut terhapus. Nah, itu salah satu cara untuk menghapusnya. Cara lain yaitu dengan mengganti brush menjadi blok dengan seperti ini. Kemudian ukuran image yang akan saya besarkan. Maka saya bisa menghapus dengan cara klik tahan drag ke bawah seperti ini. Anda bisa lihat ada bagian-bagian yang ini model pixelnya adalah segi 4 ya. Kita besarkan lagi agar kita menghapusnya lebih tepat ya, dan eraser Anda bisa menghapusnya lebih confident, lebih tepat ya. Dari kotak-kotak ini gitu. Nah, itu cara selain cara yang yang pertama. Kemudian cara yang lain yaitu dengan menekan atau mengaktifkan
Magic Eraser Tool ya. Magic Eraser Tool di sini, Magic Eraser Tool ini Anda klik di sini, kemudian saya arahkan penghapus ini ke sini, dan jika saya klik maka dia akan turut menghapus bagian yang sama persis warnanya gitu ya, sama persis warnanya. Oke, dan ini juga cukup membantu sekali. Bukan kita ada ingat pastikan toleransinya juga Anda bisa rubah-rubah ya. Semakin besar toleransi maka semakin besar jangkauannya. Bagi contoh ini saya ketekan menjadi 30, enter. Saya klik di sini maka dia akan juga menghapus bagian yang warna yang sama. Nah, ini kurang lebih udah bersih. Tapi Anda lihat di sini ada bagian-bagian yang masih tersisa ya, seperti di sini gitu. Untuk melihat lebih jelas kita zoom aja. Juga menekan Z di keyboard, kemudian eraser, kita klik eraser, kita klik eraser. Kemudian di sini juga klik eraser, satu lagi klik eraser. Ya, harus kena persis ya bagian dihapus tadi. Itu sudah cukup bagus ya. Ini ada bagian yang belum di sini. Saya klik di sini, harusnya terhapus. Jadi untuk mendapatkan tingkat kesalahan yang sekecil mungkin, yang harus kita perhatikan atau lihat lebih dekat itu adalah toleransi ya, toleransi dari jangkauan ya, jangkauan penghapusan itu sedapat mungkin menyesuaikan background yang kita hapus. Jika objek yang kita hapus itu kondisinya warnanya memang sama sekali tidak ya, ini dengan backgroundnya, maka itu satu hal yang bagus ya. Artinya kita tidak perlu lama menghapusnya karena warna yang dimunculkan itu benar-benar sudah tajam. Oke, dasarnya di sini. Nah, ternyata dia satu warna aja ya. Oke, nggak masalah. Saya tinggal aja. Oke, nah kita sudah memiliki objek yang sudah bersih dari background tadi. Kita lihat ya, cukup menarik di sini. Kita geser ke sini, dan sekarang saya sudah bebas untuk mengadjustment background apa yang saya inginkan. Ya, kalau saya ganti lagi dia akan kembali seperti awal. Nah, kemudian layer ini saya copy lagi ya. Layer ini saya copy, Ctrl J di keyboard. Sudah mendapatkan 2. Oke. Ya, pilihkan lagi. Maka saya sudah mendapatkan background seperti ini. Nah, Anda bisa menggonta-ganti backgroundnya. Misalnya kita membuat layer baru, kemudian tempatkan layer baru di belakang layer yang ingin kita kasih background tadi. Kemudian kita pilih sini warna yang kita inginkan. Misalnya warna yang ada di dalam sini saya ambil lagi seperti ini misalnya. Kemudian saya klik OK. Kemudian saya klik bracket tool. Kemudian saya aktifin layer background yang ingin baru, background baru yang saya buat seperti ini. Dan saya klik di sana, maka akan berubah seperti ini ya. Dia akan berubah backgroundnya sekarang. Jadi sudah tidak seperti yang semula ini. Oke. Ya, demikian teknik apa namanya, menghapus, mengcrop dan sebagainya. Juga di bagian sini ada teknik, ada cropping ya. Ini juga berfungsi sama sebenarnya. Kalau kita gerakkan ini, kita bisa menghapus ya, atau membuat layer baru juga bisa. Dia memperbesar, perkecil.
untuk cropping, tapi cropping tidak seperti yang tadi, dia lebih apa namanya, sudah tertentu ya, dalam cropping itu sudah tertentu size-nya, tapi tidak bisa seperti tadi menghilangkan background dan terus. Oke, tinggal kita masukkan tulisan di bagian sini. Ada tulisan apa, misalnya ucapan selamat Idul Adha misalnya, atau bisa yang lain, misalnya sholat Id misalnya, dimana gitu kita bisa gunakan ini. Ya, demikian tutorial hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa untuk subscribe atau like di YouTube saya. Jangan lupa untuk save file Anda dengan klik file save. Oke, demikian tutorial hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita save dulu. Cropping. Oke, saya save nya di desktop sini. Desktop, kita klik Photoshop, saya masukkan di sini dan klik save. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di tutorial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.